Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Iwan Amran. Saya mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2016 dan sekarang semester akhir, semester 8. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik merancang slide presentasi yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Kebanyakan dari kita merancang slide presentasi ataupun slide pembelajaran hanya dengan sesuai keinginan kita. Namun sebetulnya merancang suatu slide memiliki kriteria-kriteria tertentu agar slide itu elegan dan menarik serta mudah dipahami oleh audiens. Apa saja sih kriteria-kriteria tersebut? Oke. Yang pertama, dalam merancang suatu slide, teman-teman jangan menggunakan lebih dari 30 kata pada satu slide. Mengapa demikian? Karena PowerPoint adalah sebuah slide, sebuah alat bantu yang membahas tentang pokok-pokok materi, bukan tentang keseluruhan materi. Bukan tentang keseluruhan materi. Jadi, pokok-pokok itu digambarkan oleh slide dan Anda menjelaskan maksud dari slide tersebut. Seperti Anda lihat, contoh slide di samping. Ada slide yang menggunakan lebih dari 30 kata. Yang pertama, sulit untuk dibaca. Fokus audiens hanya kepada slide, bukan kepada Anda. Nah, kita lihat slide yang menggunakan kurang dari 30 kata. Perhatikan slide tersebut. Slide ini hanya menggunakan beberapa kata. Di sini, di slide ini menjelaskan tentang pengertian dan fungsi Microsoft PowerPoint. Nah, itu berarti kita akan membahas fungsi dan juga pengertian PowerPoint. Anda lah yang menjelaskan pengertian tersebut dan juga fungsi tersebut, sehingga perlu bagi Anda untuk menguasai materi sebelum membawakan sebuah pelatihan. Ingat, Anda presenternya, bukan slide. Slide hanya sebuah alat bantu untuk Anda menggambarkan hal tersebut. Kita lanjut ke kriteria kedua. Hal yang perlu Anda perhatikan dalam merancang suatu slide, yaitu dalam satu slide cukup mengandung satu pesan saja. Mengapa dalam satu slide cukup mengandung satu pesan? Karena jika Anda memberikan banyak pesan dalam satu slide, fokus dan juga pemahaman audiens menjadi membingungkan. Namun ketika dalam satu slide hanya mengandung satu pesan saja, sehingga Anda juga terfokus untuk menjelaskan maksud dari pesan slide tersebut. Jadi memudahkan Anda untuk memahamkan audiens tentang materi yang Anda bawakan. Ingat, dalam satu slide cukup mengandung satu pesan. Baik, kita lanjut ke kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga, sesuaikan teks dengan gambar animasi. Perhatikan teks di samping beserta gambarnya.
apakah sesuai gambar dengan teks. Pada lambang gambar menyimbolkan lambang Microsoft Office Word, sedangkan pada teks membahas tentang pengertian dan fungsi Microsoft Office PowerPoint, sehingga gambar dan juga teks tidak sinkron. Nah, jangan lakukan hal seperti itu. Kebanyakan orang-orang merancang slide, ketika ia melihat gambar tersebut menarik, ia akan memasukkan ke dalam slide-nya, namun tidak memerhatikan bahwa gambar tersebut tidak sinkron dengan teks yang ada dalam slide Anda. Jadi jangan terlalu memberikan gambar yang menurut Anda itu baik untuk dipandang, namun sesuaikan teks PowerPoint di slide Anda dengan gambar animasi yang akan Anda berikan. Nah, selanjutnya kriteria yang keempat, hindari menggunakan lebih dari 3 jenis font. Maksimal Anda menggunakan 3 jenis font dalam satu slide. Mengapa demikian? Karena menggunakan banyak font dalam satu slide, misal Anda menggunakan 5 jenis font, teks tersebut akan sangat tidak baik untuk dipandang. Apalagi ketika ukuran fontnya berbeda-beda. Nah, caranya, jika Anda menggunakan kurang atau maksimal dari 3 jenis font adalah, semisal, jika Anda ingin memberikan font yang berbeda, caranya Anda memberikan satu jenis font pada judul di slide PowerPoint Anda. Kemudian satu jenis font lagi di subjudul atau submateri di slide PowerPoint Anda. Ingat, pada slide pertama jangan menggunakan lebih dari 30 kata, sehingga Anda tidak akan menggunakan lebih dari 3 jenis font. Jadi, dalam setiap kriteria hingga 4 kriteria ini semua saling berkaitan. Jadi jika Anda menerapkan kriteria ini, maka insya Allah slide PowerPoint Anda akan bisa menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Kita melangkah ke kriteria yang kelima, yaitu jangan terlalu banyak menggunakan animasi slide. Banyak orang yang menggunakan animasi slide sesuai dengan apa yang ia lihat bahwa animasi ini menarik. Misal ada animasi yang meloncat-loncat, ada animasi yang berputar-putar, namun sebetulnya itu malah membagi fokus audiens. Fokus audiens Anda terpecah dengan slide Anda. Pesan yang Anda akan sampaikan akan susah dicerna oleh audiens. Sementara slide yang paling baik adalah slide yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti oleh audiens. Jadi ingat, ketika Anda menggunakan animasi slide yang berlebihan, misal Anda menggunakan animasi slide yang berputar-putar, fokus audiens akan sangat terbagi. Karena
ia akan memperhatikan ini maksud slide-nya berputar-putar apa. Soal juga ada slide yang meloncat-loncat, ini maksud slide-nya meloncat-loncat apa, seperti bola. Padahal Anda membahas tentang peta Indonesia namun slide tersebut meloncat-loncat, kan tidak sinkron lagi. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang Anda lihat ini menarik terus Anda gunakan itu baik. Tidak. Namun ada kriteria tertentu dalam merancang slide PowerPoint Anda. Yang terakhir, ini tips terakhir dari saya. Sederhanakan slide sesuai dengan audiens Anda. Nah, ini yang paling penting. Hal yang paling penting adalah ini. Sebelum Anda merancang sebuah slide PowerPoint, Anda harus mengetahui siapa audiens Anda. Sebelum kita melakukan pelatihan, otomatis kita memiliki rancangan pelatihan, sehingga kita akan tahu kepada siapa pelatihan ini akan ditujukan. Misal pelatihan ini kita tujukan untuk teman-teman mahasiswa. Kita rancang slide tersebut sesuai dengan jenjang umur mereka, sesuai dengan paradigma mereka, sesuai dengan sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan humor mereka, yaitu humor kaum kalangan anak muda. Karena lucu ketika Anda akan menyajikan slide tersebut, namun Anda merancang slide itu seolah-olah Anda merancang untuk ditujukan kepada anak SD. Otomatis teman-teman mahasiswa akan menganggap bahwa slide ini sangat lucu. Misal Anda merancang suatu slide dengan menggunakan gambar-gambar yang berbagai seperti angka. Anda membahas tentang cara berhitung mulai dari 1 sampai 10, karena itu tidak cocok untuk teman-teman kalangan mahasiswa. Atau simpelnya misal Anda merancang slide untuk mahasiswa namun membahas tentang perekonomian negara, membahas tentang sistem politik Indonesia, kan itu tidak baik. Apalagi mahasiswanya mahasiswa prodi teknologi pendidikan, itu tidak sinkron, karena yang membahas tentang itu adalah mahasiswa jurusan politik, sosial dan politik, sedangkan mahasiswa jurusan teknologi pendidikan membahas tentang desain, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta evaluasi. Jadi hal tersebut sangat tidak sinkron. Sehingga sebelum Anda merancang suatu slide, sebelum Anda merancang suatu materi, Anda harus mengetahui kepada siapa materi dan slide ini ditujukan, siapa audiens Anda. Ini hal yang paling penting agar slide dan materi Anda tidak dianggap tidak penting oleh audiens Anda. Karena keberhasilan suatu materi, keberhasilan suatu pelatihan, dan keberhasilan suatu pesan yang tersampaikan oleh slide ketika audiens paham dan audiens mampu menerapkan hal tersebut. Saya rasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila saya masih kurang dalam ilmu pengetahuan, kurang dalam mampu memahamkan teman-teman. Tapi ingat, dalam merancang suatu slide, jangan merancang sesuai dengan keinginan Anda saja. Tapi dalam merancang suatu slide, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama yang saya sebutkan tadi, gunakan maksimal 30 kata dalam satu slide. Yang kedua,
satu slide mengandung satu pesan saja. Yang ketiga, sesuaikan teks dengan gambar animasi. Yang keempat, hindari menggunakan lebih dari 3 jenis font. Yang kelima, jangan terlalu banyak menggunakan animasi slide. Dan yang terakhir, sederhanakan slide sesuai dengan audiens. Perhatikan siapa audiens Anda. Sekian dari saya Iwan Amran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.